Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat. Kepada yang terhormat Kepala BPGTK Provinsi Sumatera Utara, kami laporkan bahwa pada hari ini, tanggal 5 Juli 2025, kita akan melakukan Zoom sebanyak 3 sesi. Untuk sesi yang pertama nanti kepada fasilitator kita, yang kedua nanti kepada calon sasaran, yang ketiga nanti kepada admin LMS. Untuk tahap yang pertama ini kita akan bersama-sama dengan calon pengajar ataupun calon fasilitator pelatihan pembelajaran mendalam yang telah kita persiapkan, kita latih beberapa waktu yang lalu, yaitu sebanyak 565 orang. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti dapat bertugas di lokus-lokus yang telah kita tetapkan. Kemudian kepada Bapak Kepala kami laporkan, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar mulai pagi sampai dengan sore dengan narasumber dari tim akademik pelatihan pembelajaran mendalam BPGTK Provinsi Sumatera Utara. Untuk memulai kegiatan ini kami mohon arahan dari Pak Kepala dan bimbingan sekaligus juga membuka kegiatan ini secara resmi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat pagi, salam sejahtera, sukses buat kita semuanya. Baik, terima kasih kepada Bu Leni atas penyampaian laporan kegiatannya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya mari kita simak arahan dan bimbingan yang akan disampaikan oleh Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Dr. Joko Ahmad Julifan MSI. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih Kak Nurul. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan mulai 1 sampai dengan 14, Bapak Ibu Kepala Bidang GTK dan penanggung jawab kegiatan PTPM dari Dinas Pendidikan baik 3 provinsi, kota, kabupaten Sumatera Utara. Yang saya hormati Bapak Ibu tim dari BPGTK Sumatera Utara, serta yang saya banggakan Bapak Ibu calon fasilitator atau pengajar pelatihan mendalam bagi guru dan kepala sekolah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena sebenarnya kita di pagi hari ini masih diberikan hikmat sehat, hikmat kesempatan sehingga kita dapat berjumpa kembali bersilaturahmi secara virtual sekaligus mengikuti kegiatan penyamaan persepsi terkait dengan persiapan pelatihan mendalam bagi guru dan kepala sekolah. Sasaran yang kita laksanakan di 33 kota kabupaten di Sumatera Utara. Seperti disampaikan oleh Bu Leni tadi, bahwasannya hari ini kita akan melaksanakan beberapa kegiatan penyamaan persepsi yang kita mulai bersama dengan kawan-kawan fasilitator yang kemarin sudah kita latih, sudah kita siapkan untuk menjadi pelatih. Ya Bapak Ibu, ya senang sekali kita dapat berjumpa kembali ya. Doa kita bersama, semoga kita semua ya selalu dilimpahkan dengan kesehatan, ya, keberkahan dan tentu kebahagiaan. Ya, Bapak Ibu, setelah kita menyelesaikan kegiatan training of trainer, ya, TOT calon pengajar pelatihan pembelajaran mendalam beberapa hari yang lalu di Kota Medan, ya, kita akan melangkah ke tahap selanjutnya. Ya, tahap selanjutnya yang akan kita laksanakan adalah kami BPGTK Sumatera Utara akan memfasilitasi kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam bagi guru dan kepala sekolah sasaran ya, di 33 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA. Tentu pelaksanaan ini kami akan bersama-sama dengan kawan-kawan kami dari Dinas Pendidikan baik provinsi, kota, kabupaten, dan tentunya bersama dengan Bapak Ibu para fasilitator. Kapan akan kita laksanakan? Ya, secara terjadwal Bapak Ibu, kami sesungguhnya sudah menjadwalkan kegiatan ini akan dilaksanakan di awal bulan Juli, ya, seperti kami sampaikan di kesempatan TOT kemarin. Namun target tersebut belum dapat kami realisasikan karena ada beberapa kendala teknis, ya, diantaranya belum lengkapnya
ya peserta dalam satu kelas, ya hitungan ronggal satu kelas yang tersebar di semua lokus di 33 kota kabupaten. Karena nampaknya saat ini ya masih banyak peserta yang baru mendaftar, ya sekalipun dalam progres itu sudah hampir 90% gitu ya. Maka harapan kita bersama ya semoga ini peserta bisa mendaftar ya dan secara serentak ini tuntas, yang insya Allah Bapak dan Ibu ini kita coba pertimbangkan untuk kita laksanakan secara bertahap. Maka dari itu Bapak dan Ibu, untuk pelaksanaan pelatihan PM ini kami mempertimbangkan untuk dilaksanakan secara bertahap, yang insya Allah akan kita laksanakan mulai minggu depan, ya tepatnya tanggal 8 Juli 2025. Itu pun akan dilaksanakan di beberapa kota kabupaten yang kelasnya sudah lengkap. Ya. Harapannya tentu Bapak dan Ibu, ya jika semua peserta sudah selesai dalam proses pendaftaran, ya maka kegiatan pelatihan ini akan kita laksanakan ya tidak saja mulai minggu depan, maksudnya di minggu depan, tetapi kita laksanakan juga di minggu berikutnya setelah bertahap Bapak dan Ibu. Nah, sehingga harapan kita bersama semua sasaran ya serta atau sasaran kita yang sejumlah 3.600 itu dapat tersentuh melalui pelatihan PM ya di 33 kabupaten kota ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu insya Allah ya pada pembelajaran mendalam ini kita akan mulai minggu depan. Bapak Ibu, untuk memastikan pelatihan PM ini berjalan dengan lancar, ya maka perlu kita lakukan penyamaan persepsi, ya bersama siapa? Bersama dengan Bapak Ibu calon fasilitator, ya yang ada di kota kabupaten. Ya. Nah, ada beberapa nanti yang akan disampaikan dalam kesempatan pertemuan pagi hari ini, ya. Terkait dengan aktivitas kita mulai dari N1, OCL, dan N2. Di antaranya itu bagaimana desain in all in, ya sekalipun Bapak dan Ibu sudah mendapatkan desain ini, ya tapi perlu kita mantapkan kembali. Kemudian struktur materi seperti apa, ya cara pelaksanaannya, ya skema mengajar, ya. Kemudian bagaimana ya kelas, apakah ada yang digabung dan seterusnya. Kemudian yang kita sampaikan dalam kesempatan ini adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan LMS ya dalam pelatihan PM ini, yang bersama dengan kita semua insya Allah pagi hari ini nanti ada tim kami BPKTK Sumatera Utara, ada Pak Mahmud, ya Bu Leni, Bu Frida, dan kawan tim akademik yang akan menyampaikan informasi ini kepada kita semuanya. Ya harapannya kegiatan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita Bapak dan Ibu. Terima kasih saya aturkan pada Bapak Ibu semua yang telah kenan hadir berpartisipasi di pagi hari ini. Semoga ya, kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam yang akan kita laksanakan di 33 kabupaten kota di Sumatera Utara dapat berjalan dengan lancar, dan tentunya harapan kita semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Selamat bertugas, ya tetap sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala atas arahan dan bimbingan yang telah disampaikan. Semoga kegiatan kita ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Izin kepada Bapak Kepala, jika ada agenda atau kegiatan lainnya, kami perkenankan kepada Bapak untuk dapat melanjutkan aktivitas tersebut. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas waktu yang sudah diberikan. Terima kasih Kak Nurul. Terima kasih Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan, pada kesempatan ini kita akan saling berdiskusi untuk menyamakan persepsi terkait pelatihan pembelajaran mendalam. Baik, untuk itu mari kita simak bersama pemaparan pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Leni Arta Sinaga MKes. Kepada Ibu Leni kami persilahkan. Baik, sudah terlihat paparannya Bu Sudah Nurul terlihat, Leni? dan slideshow ya. Oke.
Baik, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Baik Bapak Ibu, seperti yang telah disampaikan Pak Kepala tadi bahwa kegiatan kita hari ini ada 3 sesi untuk penyamaan persepsi, tapi kami mau pastikan dulu yang bergabung di Zoom ini untuk sesi pertama ini Bapak Ibu yang fasil dulu ya. Kalau untuk sasaran ataupun dari guru ataupun kepala sekolah dari sekolah sasaran, mohon lift dulu, meninggalkan Zoom dulu ya. Nanti kita sesuai dengan jadwal kita akan bergabung di waktu tersebut. Kita mau fokus untuk sesi pertama dengan calon fasilnya dulu ya. Karena saya lihat banyak sekali udah bergabung di Zoom ya. Terima kasih antusias Bapak Ibu semuanya. Tetapi masih bisa melakukan aktivitas yang lain sehingga nanti pas ketika sasaran Bapak Ibu dapat bergabung kembali. Demikian juga admin LMS-nya. Baik Bapak Ibu, yang pertama kita mau tegaskan lini masa pembelajaran mendalam ini Bapak Ibu ya. Lini masa pembelajaran mendalam ini kita mulai di minggu pertama Juli. Bapak Ibu ya. Tanggal 8 Juli, tetapi belum semua lokus seperti yang disampaikan Pak Kepala, karena belum semua sasaran kita mendaftar. Oleh karena itu, siapa yang sudah penuh kelasnya, itu dulu yang kita lakukan pelaksanaannya. Karena sudah dipetakan oleh Dinas Pendidikan kemarin, sasaran-sasaran dan juga lokus tempat pelaksanaan pembelajaran mendalam ini. Bapak Ibu, kita rencanakan untuk batch pertama itu tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 tahun Juli 2025. Tetapi di tanggal 7 nanti sasaran kita akan bergabung untuk melakukan pembelajaran asinkronus tanggal 7 Juli. Makanya nanti sore setelah sesi terakhir kita akan melakukan persepsi dengan admin LMS-nya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di minggu pertama sampai dengan minggu kedua ataupun nanti ketiga bulan Juli itu adalah pelaksanaan pembelajarannya secara in pertama, kemudian dilanjutkan nanti on. On ini akan berlangsung 2,5 bulan, yaitu dari bulan Juli sampai dengan Oktober 2025. Selanjutnya di bulan Oktober Bapak Ibu akan dilakukan in kedua. Bapak Ibu kembali nanti akan mengumpulkan peserta kita untuk berbagi praktek baik hasil dari penerapan pembelajaran di on sesuai dengan apa yang telah mereka dapatkan di in pertama. Kemudian kita harapkan nanti melalui Bapak Ibu fasil di sini dapat menggerakkan seluruh peserta kita untuk mengoptimalkan kelompok kerja guru ataupun kepala sekolah untuk dapat belajar berkelanjutan di komunitas belajar masing-masing. Nah, Bapak Ibu, inilah desain besar pelatihan pembelajaran mendalam ya, mulai kita dari yang kolom yang kedua ini Bapak Ibu. Kolom kedua ini kita katakan pelatihan ini yang pertama itu adalah pengalaman belajar memahami di sini ya, dalam kerangka besar desain pelatihan. Di mana di dalam pelatihan ini pertama ini nanti ada 3 materi besar yang akan Bapak Ibu pahami di sana, mulai dari materi umum, yaitu kebijakan dan orientasi kegiatan. Materi inti yaitu disesuaikan dengan nanti apakah Bapak Ibu merupakan kepala sekolah, guru, ataupun tenaga pendidik lainnya. Kemudian nanti ada materi penunjang. Isinya itu adalah rencana tindak lanjut dan evaluasi. Jadi dalam desain besar pelatihan pembelajaran mendalam ini dalam kerangka memahami. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya, di dalam kelas masing-masing Bapak Ibu seperti yang sudah Bapak Ibu terima, di sana terjadi pengalaman belajar. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 3 ya, mulai dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Selanjutnya, setelah ini yang pertama, tentu peserta kita akan menerapkan hasil pelatihan ataupun untuk menerapkan pemahaman konsep yang telah diterima di in pertama pada saat on ataupun on the job training ya, penerapan di sekolah masing-masing. Nah, pelaksanaan RTL ini Bapak Ibu pada tahap on itu merupakan praktek nyata sesuai dengan sasaran tadi ya. Kalau kepala sekolah tentu
nanti berbeda dia praktek nyatanya dengan guru. Akan tetapi itu nanti akan terjadi penyelarasan di sekolah masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, salah satu yang penting kita garis bawahi di dalam tahap on itu ada terjadi inquiry kolaboratif. Kemarin pas pelatihan baik kepala sekolah baik guru itu sudah menerima materi tentang inquiry kolaboratif. Nah, disinilah pada tahap on ini Bapak Ibu Fasil nanti mendorong peserta kita untuk dapat menerapkan tahapan inquiry kolaboratif ini secara sesuai dengan konsepnya Bapak Ibu ya. Kemudian di sana juga nanti ada proses refleksi. Nah, pada tahap pelatihan on ini itu kerangka besarnya itu adalah dalam tahapan mengaplikasi. Kemudian selanjutnya setelah 2,5 bulan itu tadi akan berkumpul kembali untuk melakukan pelatihan IN2. Di sana akan terjadi aktivitas berbagi hasil implementasi on dari peserta kita ya Bapak Ibu ya. Dan juga di sana ada proses refleksi dan juga tentu akan ada lagi nanti RTL untuk implementasi berkelanjutan. Nah, di dalam implementasi berkelanjutan itu diharapkan nanti peran daripada komunitas belajar itu Bapak Ibu, komunitas belajar ataupun kelompok kerja yang sudah ada di daerah Bapak Ibu masing-masing, apakah MGMP, apakah KG, apakah 3S, ataupun MKKS Bapak Ibu ya. Nah, di dalam in kedua ini Bapak Ibu, kita tekankan ke peserta kita bahwa seluruh baik guru baik kepala sekolah harus menindaklanjuti secara terus-menerus kegiatan pembelajaran mendalam itu dengan menerapkan siklus inquiry kolaboratif. Ada 4 tahapan. Yang pertama mulai dari tetap melakukan assessment untuk melihat kebutuhan untuk peningkatan terkait kualitas pembelajaran di satuan pendidikan masing-masing. Kemudian merencanakan perbaikan kualitas pembelajaran, kemudian diterapkan kembali perbaikan tersebut, kemudian dilakukan refleksi dan sekaligus juga menilai ketercapaian perbaikan sesuai dengan perencanaan. Jadi ini akan berlangsung terus-menerus di sekolah kita masing-masing, sehingga pelatihan pembelajaran mendalam itu adalah suatu proses yang berkelanjutan, dan kita harapkan nanti sasaran kita memastikan ini terjadi terus-menerus, sehingga ketika ada permasalahan pembelajaran di sekolah sasaran kita, mereka melalui komunitas belajar akan melakukan perbaikan-perbaikan. Kemudian di dalam kegiatan komunitas belajar tadi Bapak Ibu, ada beberapa kegiatan lain yang harus dilakukan, yaitu observasi pembelajaran guru model secara kolektif ya. Jadi ada nanti guru model, ketika ada guru lain yang mungkin harus ditingkatkan kualitas pembelajarannya bisa mengobservasi guru model tersebut, dan juga ada nanti penguatan substansi materi di sana Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya ini harus kita pahami, kita terapkan, dan kita refleksikan Bapak Ibu ya, sesuai dengan pengalaman pembelajaran mendalam. Baik di in, baik di on, baik di in kedua, pengalaman belajar mulai dari memahami, mengaplikasi, merefleksi itu harus kita lakukan secara berkelanjutan dan terus-menerus. Jadi itulah salah satu hakikat daripada pelatihan pembelajaran mendalam tersebut. Bapak Ibu, untuk struktur program pelatihan pembelajaran mendalam bagi kepala sekolah, Bapak Ibu, di sini kan ada fase kita kemarin yang sudah kita persiapkan untuk melatih di kelas sasaran kepala sekolah. Jadi struktur materinya itu totalnya 205 JP. Nanti ada kelas asinkronus dulu, kelas asinkronus. Bapak Ibu, di sini perlu kami tekankan, di dalam in 1 nanti polanya berbeda ya Bapak Ibu. Sebelum nanti peserta kita bergabung secara luring dengan kita, mereka akan belajar secara mandiri dulu melalui LMS masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, kita akan melakukan pelatihan ini selama 5 hari dengan 8 JP 1 hari. Jadi peserta kita itu akan
pulang pergi, tidak menginap. Ya, akan pulang pergi dari tempat belajar dengan tempat mereka tinggal. Kalau tidak memungkinkan mungkin mereka untuk pulang pergi, itu nanti sudah kita diskusikan dengan Dinas Pendidikan bagaimana solusi kepada peserta kita tersebut. Nah, yang mau kami tekankan di sini, kita pastikan Bapak Ibu semua peserta kita nanti telah mempelajari secara mandiri modul-modul di sini. Akan tetapi pengalaman Bapak Ibu ketika kita pelatihan kemarin, ketika mereka belum menyelesaikan LK di modul 1, tidak akan terbuka LK modul 2. Nah, di pelatihan ini nanti Bapak Ibu untuk hal tersebut kita padukan nanti dia dengan asinkron. Misalnya untuk hari pertama modul 1 kita tuntaskan, ini kan 2 JP. Kemudian kalau masih ada waktu 8 JP satu hari itu kita tuntaskan ke modul 2. Tetapi kita pastikan peserta kita itu sudah menyelesaikan LK-nya 2. Setelah itu peserta kita itu malamnya itu kan tidak ada belajar. Mereka melakukan belajar mandiri atau asinkron, sehingga terbuka nanti modul untuk yang selanjutnya. Jadi Bapak Ibu seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ketika alimes kita ini nanti tidak membuka semua modul-modul ini, di kita strateginya itu adalah hari pertama kita tuntaskan dulu sesuai jampelnya modul yang mana dan LK yang mana yang mau selesai. Selanjutnya malamnya belajar mandiri, mereka mengerjakan tugas, besoknya lanjut lagi ke modul selanjutnya setelah modulnya terbuka. Modulnya terbuka apabila tugasnya LK-nya telah selesai untuk modul yang sebelumnya. Nah, itu nanti strategi kita Bapak Ibu di in pertama. Sehingga mudah-mudahan waktu kita itu bisa berjalan efektif dan efisien Bapak Ibu ya. Tujuan bisa tercapai dan waktunya bisa dimaksimalkan dalam waktu 5 hari. Kita pastikan peserta kita itu secara konsep dan pemahaman mereka dalam pengalaman belajar, mulai dari memahami, menerapkan, dan merefleksi di kelas bisa mantap untuk mereka terapkan di kelas masing-masing nantinya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu setelah 5 hari kali 8 JP di in pertama, tentunya seperti yang kita sampaikan, mereka akan menerapkan di kelas masing-masing sebanyak 102 JP, kurang lebih ataupun 3 bulan di sini. Di sini Bapak Ibu hanya melakukan pendampingan nanti sebanyak 3 kali, Bapak Ibu ya, sebanyak 3 kali. Nanti kita di slide berikutnya nanti akan kita jelaskan ya. Setelah itu di in kedua untuk kelas kepala sekolah 8 JP untuk kembali merefleksikan apa yang sudah dilakukan di tahap on. Nah, ini penjelasan untuk OJT Bapak Ibu ya, untuk kepala sekolah. Di sini diharapkan peserta kita nanti itu mampu mengaplikasikan strategi kepemimpinan, pengelolaan sumber daya dalam praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, penciptaan lingkungan belajar, dan pemanfaatan digital dalam konteks pembelajaran mendalam. Kemudian ini tadi ya, ada 120 JP selama 3 bulan, tetapi hanya 3 kali datang ke sekolah sasaran melakukan pendampingan. Dan juga nanti dari sekolah sasaran itu kita pilih nanti untuk kita kunjungi sekolahnya. Bagian di OJT ya, kemarin telah kita sampaikan juga ini sebelum penutupan, mulai dari jurnal harian, pelaksanaan RTL, monef RTL, laporan dan bahan tayang Bapak Ibu ya. Mohon nanti Bapak Ibu kita ulang-ulang lagi supaya mantap Bapak Ibu nanti di dalam mendampingi sasaran kita. Ini formatnya juga kemarin sudah kita bagikan Bapak Ibu ya, mudah-mudahan dipahami. Dan juga ini format RTL ini nanti Bapak Ibu kita mantapkan di dalam in 1, karena inilah menjadi acuan nanti sekolah kita itu untuk melakukan OJT. Kemudian ada juga kegiatan monef ya Bapak Ibu, kepala sekolah harus melakukan monef terhadap pelaksanaan RTL dan juga harus menggunakan siklus inquiry kolaboratif Bapak Ibu ya. Ini harus kita tegaskan, menggunakan siklus inquiry kolaboratif itu harus betul-betul memang terimplementasi di sekolah sasaran kita, karena Bapak Ibu salah satu sekolah kita, bukan salah satu ya, nanti sekolah kita itu akan kita ambil sampel apakah pelaksanaannya itu sudah
betul-betul melakukan siklus inquiry kolaboratif. Oleh karena itu kita pastikan seluruh sasaran kita itu dapat melakukan ini. Nah, alat ataupun instrumen kepala sekolah untuk melakukan monep ini harus sudah disusun di tahap yang pertama, sehingga Bapak Ibu sebagai fasilitator kepala sekolah khususnya memastikan nanti instrumen ini sudah tersusun, sehingga nanti bisa langsung mereka gunakan pada tahap OJT. Bagaimana menyusunnya kemarin telah kita sampaikan ya Bapak Ibu ya, untuk yang kelas kepala sekolah. Kemudian ini penjelasannya kemarin ya, diturunkan dari tujuan, indikator, dan keterlaksanaan program di RTL tadi Bapak Ibu ya, yang di ini forma RTL kolom 2, kolom 3. Jadi instrumen monef itu tidak terlepas dari tujuan dan indikator keberhasilan yang di format RTL. Nah, itu Bapak Ibu kemarin juga telah kita jelaskan ya. Nah, jenis instrumen monef itu bisa kita sesuaikan sesuai dengan tujuan yang akan diukur. Apakah bentuknya tes, panduan wawancara, panduan observasikah, atau angket. Selanjutnya Bapak Ibu, laporan ada sistematika di sana. Nah, kalau kita perhatikan di sistematika laporan ini di bab 2 ini adalah siklus daripada inquiry kolaboratif itu. Jadi siklus inquiry kolaboratif Bapak Ibu sekali lagi harus berjalan ya, sesuai dengan apa yang telah kita pahami bersama kemarin. Nah, juga nanti sekolah sasaran kita harapkan juga membuat bahan tayang, di mana bahan tayang ini nanti akan dipaparkan nanti di kedua. Bahan tayang itu memuat komponen dalam RTL ya, untuk disajikan dalam waktu 15 menit. Isinya apa? Mulai dari judul program, dahuluan, ya, ada latar belakang, tujuan dan hasil yang diharapkan, deskripsi kondisi satuan pendidikan, tahapan pelaksanaan program yang diuraikan secara konkret sesuai dengan siklus kolaboratif, penutup, kemudian berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kemarin kita waktu pelatihan TOT sama-sama kita sudah mempelajari ini Bapak Ibu ya. Kita mau ingatkan lagi, disinilah nanti Bapak Ibu menekankan kembali ke sekolah sasaran bahwa ini akan mereka lakukan. Nah, ini Bapak Ibu ya, untuk pendampingan OJT 3 kali. Di pendampingan pertama Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan ke sekolah sasaran itu Bapak Ibu nanti akan melakukan kunjungan ke sekolah yang visi misi tujuannya itu sudah selaras dengan PMM. Bagaimana yang selaras? Nanti Bapak Ibu sudah paham di sana. Kemudian di pendampingan yang kedua, nah di situ kita melakukan kunjungan sekolah yang sudah melakukan siklus inquiry kolaboratif di tahap assess, design, implement, reflect, measure, and change ini Bapak Ibu ya. Di pendampingan yang ketiga kita melihat progres dan juga kita mencek laporan yang mereka susun, apakah sudah seperti panduan kita, dan kemudian juga mencek untuk bahan tayang. Nah, secara rinci Bapak Ibu untuk pendampingan ini seperti ini Bapak Ibu ya. Di 4 jam pertama ya, 5 jam pertama ya, perjalanan ke sekolah sasaran sesuai pembagian kelompok ya. Nanti Bapak Ibu akan membagi sasaran per kelompok, di mana Bapak Ibu sebagai pengajar diklat di masing-masing sekolah sasaran memberikan paparan dulu tentang tagihan OJT tahap pertama ya, strategi pendampingan dan kunjungan ke sekolah. Ini ada waktunya sudah diatur. Kemudian Bapak Ibu mendampingi pelaksanaan kunjungan sekolah. Nanti di sini dibagi menjadi 2 kelompok, di mana nanti Bapak Ibu kan lokus itu kan didampingi oleh 2 fasil ya, sehingga yang 2 fasil itu dibagi menjadi 2 ya, 1 kelompok dengan 1 fasil, 1 kelompok lain dengan 1 kelompok, melakukan pendampingan kunjungan ke sekolah Bapak Ibu. Sekolah mana yang mau didampingi tadi, visi misi yang sudah selaras dengan PM. Kemudian di sana juga akan dilakukan refleksi setelah Bapak Ibu melakukan kunjungan. Nah, Bapak Ibu di sini 3 jam selanjutnya perjalanan ke tempat pendampingan bagi pengajar dan peserta diklat yang sekolah sasarannya berbeda dengan tempat pendampingan ya. Nah, di sana Bapak Ibu sebagai pengajar diklat melakukan pendampingan kepada peserta. Peserta melaporkan progres dan menyampaikan kendala yang ada, sedangkan Bapak Ibu nanti memberikan umpan balik progres tersebut
Kemudian juga pengajar diklat menjelaskan target-target tagihan pendampingan Bapak Ibu ya. Nah, apa tugas kepala sekolah nanti di sasaran Bapak Ibu di pendampingan yang pertama? Itu berbagi tentang strategi penyelarasan visi misi tujuan sekolah dengan pembelajaran mendalam. Nah, di sini nanti kepala sekolah itu akan berbagi tentang strategi apa yang mereka lakukan dalam menyelaraskan visi misi tujuan dengan pembelajaran mendalam. Kemudian juga mereka menunjukkan dokumennya ya Bapak Ibu. Dokumen visi misi dan tujuan yang sudah diselaraskan, mempresentasikan teknik sosialisasi yang telah dilakukan, kemudian membagikan praktek pelaksanaan siklus SS dan desain dalam inquiry kolaboratif yang sudah dilakukan. Jadi 2 tahapan di dalam siklus inquiry kolaboratif itu dibagikan pada pendampingan pertama. Nah, untuk pendampingan yang kedua seperti ini Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu. Nanti yang pendampingan yang kedua tadi adalah untuk melihat progres daripada di sini Bapak Ibu, mereka itu sasaran kita itu akan membagikan progres dari tagihan tahap OJT kedua, di mana tadi siklus inquiry kolaboratif secara utuh mereka harus bisa membuktikan di sana, sehingga fokusnya itu adalah pada pelaksanaan implementasi siklus inquiry kolaboratif itu Bapak Ibu, yang tentunya itu adalah terkait dengan kualitas pembelajaran Bapak Ibu ya, praktik pedagogisnya bagaimana, kemitraan pembelajarannya bagaimana, lingkungan belajar dan pemanfaatan digital. Tentunya muaranya itu adalah kualitas pembelajaran di kelas. Kemudian tugas kepala sekolah sasaran di pendampingan yang kedua Bapak Ibu itu tadi membagikan praktik baik dalam pelaksanaan siklus inquiry kolaboratif tadi di tahap reflect, measure, dan change dari inquiry kolaboratif tadi. Dan di tahap yang ketiga Bapak Ibu kita memastikan tadi tagihan-tagihannya itu semua sudah terisi ya Bapak Ibu, mulai dari jurnal harian, laporan, instrumen monif kepala sekolah juga sudah dianalisis. Kemudian ada dokumentasi Bapak Ibu, ini kita ingatkan dokumentasi kegiatan jangan lupa, mulai dari surat-surat ya, kemudian daftar hadir, foto, video kegiatan. Surat undangan apa? Terkait dengan tadi kalau di pendampingan pertama kan penyelarasan visi misi ya. Kemudian yang pendampingan kedua tadi kan tentang siklus penerapan siklus inquiry kolaboratif. Nah, di sini kita pastikan semua terdokumen dengan baik. Dan kemudian juga kesesuaian bahan tayang Bapak Ibu ya. Di dalam pendampingan yang ketiga ini Bapak Ibu kita minta nanti Bapak Ibu sasaran kita, sekolah sasaran kita menyampaikan progres-progres tersebut. Nah, ini penilaian untuk OJT Bapak Ibu ya. Selanjutnya nanti akan ditindaklanjuti dengan in kedua. Untuk yang kedua Bapak Ibu kita akan buka nanti LMS kita masing-masing. Di in kedua itu juga sudah ada panduan pelaksanaan daripada in kedua tersebut. Nanti setelah Pak Mahmun masuk kita ke pemanfaatan admin LMS. Nanti Pak Mahmun akan menjelaskan terkait in, on, dan in kedua sasaran guru Bapak Ibu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian untuk kegiatan kita ini Bapak Ibu, belum minggu depan, untuk tanggal 8 sampai tanggal 12 itu masih ada beberapa daerah ya yang sudah standby, jadi belum semua. Jadi Bapak Ibu, belum semua Bapak Ibu nanti yang langsung bertugas di tanggal 8-12. Ada beberapa daerah kita ini Bapak Ibu ya, seperti Asahan, kemudian ada Batubara, kemudian Karo, kemudian Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, kemudian Labuhan Batu, Mandailing Natal, Padang Lawas, Pak Barat, dan Tapanuli Selatan. Jadi Bapak Ibu calon fasilitator yang dari daerah tersebut bolehlah mempersiapkan dirinya untuk jadwal mulai tanggal 8 sampai tanggal 12. Kemudian Bapak Ibu perhatikan di sana ada penggabungan kelas. Penggabungan kelas itu ya tanya Bapak Ibu ya. Seperti di Asahan itu ada bergabung kelas SD dan PKBM ya. Kemudian kelas SD dengan PAUD. Nah, artinya di sana nanti yang mengampu kelas tersebut adalah fasil perwakilan SD dan fasil perwakilan PKBM.
Untuk yang satu lagi, Fasil perwakilan SD dan Fasil perwakilan PAUD. Nah, ini nanti secara detail akan kami sampaikan melalui surat kita ke Dinas Pendidikan masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, seperti yang telah kita sampaikan, di dalam kegiatan kita ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan mendapat kesempatan 2 kali mengajar. Skemanya 2 kali, artinya mulai dari in, on, dan in kedua, Bapak Ibu akan melakukannya 2 kali di lokus yang berbeda. Tetapi tidak semua Bapak Ibu fasil ya, ada beberapa nanti yang mungkin yang sasarannya terbatas tidak sampai 2 kali, tetapi pada umumnya ada yang 2 kali Bapak Ibu ya. Kemudian untuk kelas SMP, kelas SMA itu nanti diampu oleh 3 orang fasil dengan 3 rumpun yang berbeda. Ada IPA, ada IPS, dan ada humaniora. Karena nanti sasaran kita yang ikut di dalam kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam ini juga mereka itu berasal dari 3 rumpun yang berbeda, sehingga nanti di kelasnya itu ketika Bapak Ibu memfasilitasi membagi kelompoknya itu mungkin akan disesuaikan dengan rumpun mapel masing-masing Bapak Ibu ya. Itu saja mungkin tentang kepala sekolah, nanti dilanjutkan oleh Pak Mahmun untuk guru. Nah, selanjutnya nanti kita masuk ke admin LMS-nya, nanti kita kembali lagi admin LMS kepala sekolah dengan saya nanti untuk yang guru dengan Pak Mahmun. Untuk tanya jawab mungkin nanti setelah paparan selesai ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kami kembalikan ke Bu Nurul ya. Baik, terima kasih Bu Leni atas penyampaian materi pertamanya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya mari kita simak kembali penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Mahmun Zulkifli MPD. Kepada Pak Mahmun, kami persilakan. Ya, terima kasih Kak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Kak Nurul? Terdengar dengan jelas, Pak Mahmun. Oke, yang saya hormati Bapak Kepala BBGTK Provinsi Sumatera Utara, Bapak Kepala Cabang Dinas ya, wilayah 1 sampai 14 Provinsi Sumatera Utara, Bapak Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Kota se-Sumatera Utara, Bapak Ibu Ketua Tim Kerja ya di lingkungan BBGTK Provinsi Sumatera Utara, kemudian tim akademik yaitu Bu Mefrida, kemudian Ibu Yusminta ya. Terima kasih Bu Nurul, Kak Nurul yang sudah membawakan acara ini dengan sangat baik. Kemudian kepada teman-teman baik guru maupun kepala sekolah sebagai fasilitator ya pada siang ini ya yang sudah hadir, mudah-mudahan kita dapat menyimak dengan baik ya. Bapak Ibu langsung saja ya. Materi ini sebenarnya sudah Bapak Ibu peroleh pada waktu kita mengikuti TOT kemarin di sesi terakhir ya dari terima Bapak Ibu ya. Sebelum kita mengadakan tes akhir, tetapi kita ulang kembali untuk menyamakan persepsi ya, untuk menyamakan persepsi. Izin saya ingin berbagi layar kepada Bapak Ibu. Pak Ibu Nurul, Pak Kak Nurul, ingin konfirmasi apa yang terlihat di layar, Kak Nurul? Yang on the job training, Pak. Oke, terima kasih ya. Ya, Pak. Bapak Ibu, kita mulai aja ya, karena waktu kita terbatas, karena nanti akan dilanjutkan ke sesi 2 ya. Sekarang kita akan membahas apa-apa yang Bapak Ibu lakukan di IN 1, kemudian OJT, dan IN 2 ya. Oke, sekarang ini Bapak Ibu langsung ke sini. Tadi Kepala Sekolah sudah disampaikan oleh Bu Leni. Sekarang ini adalah struktur program pelatihan PM bagi guru untuk guru sasaran ya Bapak Ibu ya.
Bapak Ibu lihat ini ada asinkronus, ada in 1, ada on, kemudian ada in 2. Ya, yang materinya 14, yang jumlah jampelnya 14, 46, 120, dan 32 jampel. Kemudian ada materi umum. Bapak Ibu materinya sama dengan waktu kita mengikuti TOT, ada pola pikir bertumbuh, kerangka kerja PM, prinsip dan pengalaman belajar, asesmen dalam pembelajaran mendalam, perencanaan pembelajaran, implementasi dan refleksi pembelajaran mendalam, kemudian inquiry kolaboratif. Kemudian materi penunjang RTL, evaluasi dan refleksi, asesmen awal dan asesmen akhir. Kemudian di sini ada asinkronus ya. Asinkronus itu adalah pembelajaran yang dilakukan pada dasarnya sebelum tatap muka ya. Sebelum tatap muka agar peserta itu mempelajari modul terlebih dahulu ya. Sebelum mereka belajar tatap muka agar pembelajaran bisa berlangsung lebih baik ya. Kemudian ini penjelasan OJT. Bapak Ibu, ini OJT ini panduannya sudah saya share di chat ya. Silakan Bapak Ibu download ya. Silakan Bapak Ibu download, kemudian dipelajari. Ini khusus guru ya, panduan khusus guru. Bocor. Jadi panduan khusus guru, Bapak Ibu bisa download, kemudian dipelajari, nanti didiskusikan di grup-grup WA ya. Karena barangkali penjelasan ini kurang ya, nanti bisa didiskusikan. Sekarang penjelasan on the job training. Apa itu on the job training? On the job training itu adalah belajar di tempat kerja ya. Saya ulangi lagi, on the job learning itu belajar di tempat kerja, dilakukan setelah pembelajaran tatap muka in 1. Ya, dilakukan setelah pembelajaran tatap muka in 1 yang berisikan 46 JP ini ya. Kemudian ini Bapak Ibu ada 3 siklus ya, siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Siklus 1 nanti Bapak Ibu guru ya, fasilitator guru, mohon ini dijelaskan kepada peserta sebelum mereka mengerjakan tes akhir. Jadi mungkin di sini agak banyak sedikit diskusinya nanti agar mereka betul-betul paham apa yang mereka lakukan di tempat kerja mereka gitu setelah mereka selesai pelatihan. Jadi Bapak Ibu penguatannya diharapkan benar-benar mantap ya, orang Medan bilang benar-benar mantap agar mereka itu bisa mengerjakan atau melaksanakan pembelajaran di sekolah masing-masing itu. Jadi pembelajaran di tempat kerja. Yang pertama mengimbaskan kepada rekan sejawat. Ini nanti dibuat jadwalnya, nanti mereka disuruh ngetik jadwal ini ya, mengisi jadwal ini, nanti OJL-nya ini dikumpul ya. RTL-nya ini termasuk RTL ya, dikumpul tanggal berapa mereka pengimbasan di tempat kerja ya bersama rekan sekolah, kemudian melakukan tahap asas bersama rekan pelatihan. Bapak Ibu kan sudah mempelajari inquiry kolaboratif. Asas itu adalah menganalisis hambatan yang diperoleh pada waktu pembelajaran ya, khususnya hambatan dalam pembelajaran di kelas ya. Apa hambatan atau kesulitan murid. Kemudian ini peserta pelatihan, peserta guru ya. Kemudian mendesain ulang perencanaan pembelajaran bersama rekan pelatihan. Ini kombel atau KKG kepala sekolah. Oke. Ini juga di sekolah masing-masing, kemudian mempraktekkan di kelas masing-masing. Jadi nomor 3 ini dipraktekkan di nomor 4. Ya, mendesain ulang perencanaan pembelajaran. Tentu perencanaan pembelajaran PM ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan format yang sudah kita pelajari. Kemudian mempraktekkan di kelas masing-masing. Ini Bapak Ibu mempraktekkan desain pembelajaran yang sudah dibuat. Ya, kemudian nomor 5 ini melakukan refleksi bersama rekan pelatihan. Nomor 5 ini nanti hasilnya datang Bapak Ibu untuk melakukan refleksi bersama rekan pelatihan. Nanti dikumpulkan lagi rekan pelatihan sesama satu kelas itu di suatu tempat ya. Ini didampingi oleh pengajar ya atau fasilitator. Mohon jangan dicoret-coret ya Bapak Ibu ya. Itu siklus pertama selesai. Kemudian siklus kedua. Melakukan tahap asas lagi bersama rekan pelatihan. Tahap asas itu adalah tahap awal dari inquiry kolaboratif ya. Di sini Bapak Ibu mempraktekkan inquiry kolaboratif lagi seperti siklus 1 ya. Siklus 1 melakukan tahap asas kepada rekan pelatihan. Nanti digali lagi apa kesulitan ya atau hambatan dalam pembelajaran sehingga murid misalnya
kesulitan dalam belajar dan sebagainya. Kemudian tentu diadakan tindak lanjutnya. Kemudian mendesain ulang perencanaan pembelajaran. Ini mendesain ulang RPP lagi, PPM ya, PPM lagi. Kemudian mempraktekkan di kelas. Ini open class. Open class ini, Bapak Ibu, adalah pembelajaran yang dilakukan di kelas dan dilihat oleh orang lain. Ini, Bapak Ibu, yang dilihat ini, yang melihat itu adalah rekan sesama peserta ini, kan pendampingan 2. Ini ada fasilitatornya di sini. Kemudian setelah itu melakukan refleksi bersama rekan pelatihan. Ini nomor 8, nomor 9, ini tergantung situasi ya. Kemungkinan besar ini nomor 8 ini dilakukan oleh satu guru aja di sekolah itu, nanti baru direfleksikan bersama-sama. Nah, ini siklus 2 selesai. Jadi siklus 2 itu mengakses murid, mengakses bersama rekan sejawat ya. Kemudian mendesain ulang RPP atau PPM, kemudian mengajar open class, baru mendiskusikan atau merefleksikan hasil dari pembelajaran yang dilakukan. Kemudian siklus 3, akses lagi bersama rekan pelatihan, kemudian mendesain ulang PPM, nih, kemudian praktek lagi di kelas open class 2, kemudian melakukan refleksi lagi. Ini pendampingan 3. Ini tahap inquiry kolaboratif, ini nggak saya jelaskan karena sudah kita bahas waktu di pelatihan ya. Kemudian ini pendampingan 1 ya, pendampingan 1 berada pada siklus 1 Bapak Ibu ya. Ini siklus 1, jadwalnya seperti ini. Jam 8 sampai jam 15.15 ya, lebih kurang ini 8 JP. 1, 2, 3, ya 8 JP di situ ya. Ini kan ini 1 JP, ini 2 JP ya, 8 JP. Orientasi kegiatan pendampingan itu 1 JP, berbagi hasil implementasi fasilitasi pembelajaran di siklus 1. Jadi kita lihat siklus 1 ya. Siklus 1 itu ini, Bapak Ibu ya. Kemudian dibahas pada pendampingan 1, berbagi hasil implementasi. Jadi masing-masing peserta itu menceritakan apa yang sudah dilakukannya, apa kesulitan dan bagaimana cara mengatasinya. Ya. Kemudian break, analisis video fasilitasi. Berarti Bapak Ibu di siklus 1, di siklus 1 ya, peserta memvideokan pembelajaran yang telah dilakukannya. Ini dia nomor 4. Nomor 4 ini divideokan, walaupun di sini keterangannya tidak ada. Nanti Bapak Ibu catat, nomor 4 ini wajib divideokan oleh peserta karena di sini akan dibahas. Ini dia, analisis video 1, fasilitasi pembelajaran. Kemudian memilih 2 video hasil praktek peserta, 2 video untuk dibahas gitu. Kemudian istirahat, analisis video 2, fasilitasi pembelajaran. Berarti ini 1 video, ini 1 video. Kemudian umpan balik sesama peserta dan pengajar. Ini persiapan siklus 2 ini maksudnya, bukan siklus 1, bukan siklus 3 ya. Persiapan siklus 2. Kemudian siklus 2. Ya, pendampingan 2. Yang pertama orientasi open class. Open class ini 1 peserta mengajar ya, disaksikan oleh peserta lain. Satuan pendidikan peserta, peserta dibagi kelompok untuk menjadi observer gitu. Peserta dibagi menjadi kelompok untuk menjadi observer. Kemudian istirahat, umpan balik sesama peserta dan pengajar. Di sini setelah open class ya, mengajar disaksikan oleh rekan-rekan lain ya, atau diobservasi oleh rekan lain, kemudian dibicarakan di sini ya, seperti lesson study lah ya. Seperti lesson study. Kemudian dibicarakan di umpan balik sama peserta dan pengajar, kemudian tindak lanjut setelah pendampingan 2. Kemudian persiapan siklus 2, kemudian orientasi kegiatan pendampingan 2. Ini pendampingan 2, ini juga 8 JP. Kemudian pendampingan 3. Pendampingan 3 ini kan setelah ini, setelah siklus ketiga ya Bapak Ibu ya. Jadi ada open class juga ini. Ini dia pendampingan 3, ada orientasi, open class juga sama ya. Kemudian istirahat, umpan balik sesama peserta dan pengajar, persiapan IN2, identifikasi praktik PM, pemilihan materi, berbagi praktik dan implementasi PM. Kemudian orientasi kegiatan pendampingan 2. Oke. Itu OJT ya, on the job training atau belajar di tempat kerja. Kemudian ini in service training 2.
Ini pertemuan lagi seperti in service training 1 ini hanya berapa JP tadi ya? Saya lupa. 29 JP Bapak Ibu ya. 29 JP sekitar 3 atau 4 hari ya. Oke. Ya. Aktivitas kegiatan pada IN 2 hari pertama ada sebagai berikut. Orientasi kegiatan IN 1, identifikasi praktik bayi PM dan kendala ditemukan saat on ya. Identifikasi praktik bayi PM dan kendala yang ditemukan pada saat on. Diskusi tentang hasil identifikasi praktik bayi PM, penyamaan persepsi tentang praktik yang menunjukkan PM. Kemudian berbagi strategi mengatasi kendala yang ditemukan saat implementasi PM, kemudian persiapan bahan berbagi praktik implementasi PM didampingi oleh pengajar. Oke, ini hari pertama. Hari kedua, presentasi bahan berbagi praktik implementasi PM di depan rekan sejawat dan pengajar dengan fokus pada dampak PM yang telah dilakukan terhadap hasil belajar murid. Tanya jawab, umpan balik dari sesama rekan sejawat dan pengajar, kemudian cek kesiapan berbagi implementasi PM. Hari ketiga, ada kebijakan Pemda. Kebijakan Pemdanya di hari ketiga ada orientasi kegiatan, ada talkshow, peserta pelatihan dengan bukti perubahan baik pembelajaran selama 3 bulan, kemudian tanya jawab, kemudian wrap up ya. Kemudian Bapak Ibu hari keempat ya, diskusi hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan berbagi praktik implementasi PM, refleksi pelaksanaan kegiatan dan tindak lanjut implementasi PM berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi. Itu tentang OJT dan IN 2, sekarang LMS ya sekalian ya. Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Kanurul yang terlihat apa Kanurul di layar Kanurul? Yang dashboard, Pak. Oh ya, oke. Dashboard LMS ya. Bapak Ibu, Bapak Ibu nanti di pelatihan mendapatkan satu LMS lagi yaitu ini. Yang ini nggak ada lagi ya. Yang nggak dapat lagi, Bang. Yang ini tetap ada Bapak Ibu di dashboard Bapak Ibu, tetapi kalau saya sembunyikan ya. Ini semua pelatihan saya yang lama-lama saya sembunyikan supaya tadi nggak bingung saya mencarinya. Ini tinggal 2 di saya. Bapak Ibu nanti muncul satu kelas lagi di sini untuk guru sasaran. Oke. Sama seperti biasa, Bapak Ibu masuk ya melalui akun masing-masing, akun belajar.id-nya yang ada di sekolah ya. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan di-roll sebagai teacher. Ya, akan di-roll sebagai teacher. Makanya kalau teacher itu muncul banyak di sini menu-menunya ya. Kalau kemarin Bapak Ibu hanya 3 menu yang muncul, sekarang ini banyak menu muncul ya. Karena untuk kepentingan fasilitator atau teacher. Oke Bapak Ibu, seperti biasa untuk mengakses modul, Bapak Ibu tinggal klik modul ya, klik modul, kemudian di sini ada pengantar pelatihan dan seterusnya sampai bawah. Kalau Bapak Ibu sebagai teacher, sebagai fasilitator ya, Bapak Ibu bisa mengakses seluruhnya tanpa ada blokir-blokir lagi. Bapak Ibu bisa mengakses seluruhnya tanpa ada di blok-blok lagi. Kalau dia student atau peserta, dia harus menyelesaikan dari awal dulu sampai akhir ya, baru bisa membuka menu-menu selanjutnya. Kalau teacher atau fasilitator, Bapak Ibu bisa membuka menu sampai akhir. Oke. Kemudian, Bapak Ibu yang penting di sini adalah ini kegiatan asinkronus ya. Kegiatan asinkronus ini sebaiknya seperti dikatakan Ibu Leni tadi dilakukan atau dipelajari sebelum pembelajaran luring dimulai. Sebelum pembelajaran luring dimulai. Di sini Bapak Ibu tolong ini diingat betul ya Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu, aktivitas Bapak Ibu berdasarkan ini ya. Nah, ini Bapak Ibu pertanyaan pemantiknya, kemudian aktivitas pelatihan. Ini ada format-formatnya berdasarkan ini ya, bukan Bapak Ibu berdasarkan imajinasi sendiri-sendiri, tidak. Aktivitas pembelajarannya berdasarkan aktivitas yang ada di LMS gitu, agar tujuannya sama di seluruh Indonesia. Ini pola pelatihannya sama ya, di seluruh Indonesia. Oke, jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan Bapak Ibu membuat aktivitas sendiri, tetapi gunakan aktivitas yang ada di LMS itu.
Kemudian Bapak Ibu nanti kan ada melakukan penilaian. Untuk melakukan penilaian ini perlu diingat benar Bapak Ibu yang saya terangkan ini ya. Yang untuk melakukan penilaian, Bapak Ibu ini ada speed grader ini, speed grader, mungkin bisa direkam juga ya, speed grader, kemudian diklik di sini speed grader, ya. Bapak Ibu melakukan penilaian setelah pesertanya mengupload tugas ya, mengupload tugas Bapak Ibu bisa menilai ini, mengklik ini, klik complete. Kalau tugasnya sempurna semua. Kalau belum sempurna, jangan dibuat incomplete ya, tetapi beritahu kepada pesertanya untuk memperbaiki tugasnya. Oke, kemudian bisa diberikan komentar, misalnya terima kasih dan bla 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 ya. Terima kasih sudah mengumpulkan tugas, kemudian klik submit ya, klik submit. Kemudian Bapak Ibu, ya ini udah ternilai. Untuk ke peserta selanjutnya, Bapak Ibu tinggal klik ini, tanda panah ke atas. Ini dinilai lagi, klik complete, kemudian klik tanda panah ke samping, kemudian klik complete dan seterusnya. Oke, demikian selanjutnya, sampai semua ini, semua peserta Bapak Ibu tercentang. Kalau belum tercentang, berarti seperti ini kan masih ada yang belum tercentang, berarti Bapak Ibu belum melakukan penilaian. Itu dia tandanya ya. Kalau di sini di nama peserta itu masih ada yang belum tercentang, berarti Bapak Ibu belum melakukan penilaian. Kemudian berikutnya, ya demikian juga untuk penilaian-penilaian lain ya. Misalkan modul berikutnya, misalnya modul 2 misalnya, modul 2 ini ya. Bapak Ibu kalau melakukan penilaian, klik speed grader ya, speed grader ya. Nah, di situ akan muncul apa yang akan Bapak Ibu nilai. Misalnya klik complete, berikan komentar, kemudian klik submit dan seterusnya ya. Itu dia. Jadi di sini juga sama, itu akan muncul tanda centang apabila sudah dinilai. Ingat Bapak Ibu jangan lupa untuk menilai karena nanti ada kelulusan juga bagi peserta. Seandainya, ini perlu dicatat juga, seandainya Bapak Ibu ingin melihat kumpulan nilai lah. Kalau di sekolah ya, kumpulan nilai, Bapak Ibu tinggal mengklik ini. Sini ada grade. Di sini ini grade. Kalau bahasa Indonesia nilai. Ya. Klik grade ya, Bapak Ibu, maka akan muncul semua penilaian yang sudah Bapak Ibu lakukan dan yang belum. Jadi semua yang akan dinilai di sini muncul. Oke. Akan muncul di sini semuanya. Ini kan memang nggak dinilai ya kemarin itu kan yang dinilai kalau Bapak Ibu TOT kan di LMS yang satu lagi. Jika Bapak Ibu misalnya ada yang belum dinilai ini, bagaimana cara menilainya? Bapak Ibu klik yang atas ya, jangan yang di tengah ya. Klik yang atas, ini klik atas. Ini akan mengarahkan ke LMS yang akan dinilai ini dia. Tinggal klik speed grader. Ya, klik speed grader. Oke, ini dia. Dan seterusnya ya. Oke. Kemudian kembali ke grade ya. Grade ini. Grade ya. Oke. Bapak Ibu ya ngecek ini, ngecek paling ujung. Ya, di situ ada total nilai ya. Di situ ada total nilai. Nih. Total nilai, ini total nilai. Bapak Ibu bisa memperhatikan total nilainya berapa di sini kan. Bapak Ibu bisa ngecek ya berdasarkan nilai itu guru kita lulus atau enggak. Ya, batas kelulusan 80 ya. Ya. Kemudian selain penilaian ya, penilaian modul, Bapak Ibu juga harus wajib ya melakukan checklist kehadiran. Karena kehadiran menentukan kelulusan. Checklist kehadiran itu di bawah. Ini penilaian sikap, ini juga penilaian sikap ya. Penilaian sikap wajib juga Bapak Ibu nilai. Ini penilaian sikap hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya.
Mungkin itu aja, Kak Nurul ya. Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya kita ke Kak Nurul dulu ya. Saya serahkan ke Kak Nurul. Silakan Kak Nurul. Baik, terima kasih Pak Mamun atas penjelasannya. Baik Bapak Ibu, bersama kita telah mendengarkan penjelasan dari dua para narasumber hebat kita, maka selanjutnya kita masuk pada sesi diskusi atau tanya jawab. Baik, yang pertama ada Ibu Sinda Situmorang. Kami persilakan Ibu. Ibu Sindak. Izin Ibu Sindak. Baik, kita lewatkan saja. Mungkin ada Bapak Supiansah. Kami persilakan Pak Supiansah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nurul sudah memberikan kesempatan. Saya mau bertanya tentang latihan ini. Ada seorang teman yang bertugas menjadi fasilitator di PM, namun dia juga telah mendaftar menjadi peserta gitu, menjadi peserta karena kan kebetulan sekolah dia ditunjuk menjadi sekolah sasaran gitu. Nanti itu bagaimana di LMS-nya? Apakah dia memiliki 2 LMS sebagai peserta dan sebagai fasilitator? Karena ketika kemarin itu mendaftar dulu menjadi peserta. Ketika rupanya tugasnya juga menjadi fasilitator, ya sudah selesai TOT nih. Jadi dia bertanya itu gimana nanti di LMS-nya? Apakah memiliki 2 LMS sekaligus atau gimana? Atau digantikan dengan guru yang lain ataupun ada pengganti gitu sebagai pesertanya gitu. Terima kasih Bu Nurul, itu saja. Baik, terima kasih Pak Supiansa. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Mahmun. Langsung aja Pak Bu Nurul, Boleh. itu harus diganti Boleh. ya. Iya, kalau sudah jadi fasilitator, yang jadi peserta harus diganti dengan rekan yang lain yang rumpunnya sama. Jadi tidak ada yang 2 kali ya, jadi fasil dan peserta itu tidak diperkenankan. Nanti silakan disesuaikan lagi ya Pak. Baik, terima kasih Bu Leni atas tanggapannya. Baik, selanjutnya ada Bapak Denny Tarigan. Kami persilakan Pak Denny. Terima kasih Bu Nurul. Hampir sama pertanyaan. Itu tadi kan guru. Kalau kemarin kan kita diminta untuk mendaftarkan 3 guru, 1 kepala sekolah. Sekarang saya sebagai kepala sekolah sebagai fasil juga. Itu bagaimana itu? Oke, jadi Bapak tetap jadi fasil, Bapak Ya. kepala sekolah sebagai peserta diwakili aja sama wakil kepala sekolah. Oke. Oke. Terima kasih. Boleh. Baik, terima kasih Pak Denny. Mungkin selanjutnya ada Pak Zulmi Ardiansa. Silakan Pak Zulmi. Baik, terima kasih Bu Rul. Izin Bapak Ibu yang penyampaian oleh Bapak Mahun. Untuk penilaian Pak, nah di dalam satu kelas kan intinya ada 2 atau 3 Pak. Apakah kita semua fasil menilai di dalam LMS itu? Kemudian yang kedua adalah di dalam OJT Pak, di situ kan ada disaksikan oleh rekan untuk yang peserta. Nah, apakah itu dalam satu sekolah yang sama seperti rumpun IPA, IPS, dan humaniora? Itu Pak yang saya tanyakan Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Zulmi ya. Ya, saya langsung ke Bu Nurul ya. Iya, langsung saja Pak Mamun. Iya, ya. Apakah semua fasil menilai? Satu aja Pak. Boleh gantian, boleh satu orang saja ya. Pak Hengki. Nah. Jadi satu aja Pak, nggak perlu ketiga-tiganya ya. Boleh ganti-gantian ya. Misalnya modul 1 si A, modul 2 si B, dan seterusnya ya. Kemudian open class itu disaksikan oleh sesama peserta Pak, sesama peserta pelatihan. Jadi mereka saling menilai, saling merefleksi ya, bukan menilai ya. Saling melakukan refleksi dan observasi terhadap aktivitas yang dilakukan oleh atau mengajar yang dilakukan oleh guru modelnya ya. Seperti kita kemarin di pelatihan ya, itu Pak Zulmi ya.
Baik, terima kasih Pak Mamon. Mungkin selanjutnya ada Pak Rencus, silakan Pak. Izin Pak Rencus, suaranya tidak keluar Pak. Mungkin bisa dibuka dulu ya. mic-nya. Oke, Ya, silakan terima Pak. kasih buat Bu Nurul. Tadi terkait pertanyaan Pak Denny hampir sama tadi pertanyaannya, cuman masih belum jelas juga. Itu kan kepala sekolah kan diwakilkan Bu ya. Jadi artinya datanya itu kan kita daftarkan, datanya itu apakah guru yang mewakili kita atau datanya tetap data kepala sekolah gitu Bu. Terima kasih Bu. Baik, mungkin bisa langsung tanggapi Pak Mahmud atau Bu Leni. Izin Pak, kalau diganti dengan wakil menjadi masalah nggak di aplikasinya? Pak Rencus. Dia ada dua itu, artinya kita kan sudah nggak bisa mendaftarkan lagi. Kita bisa masukkan wakil, tapi datanya data wakil gitu Bu, bukan data kita gitu. Oke, yang data wakil aja ya Pak, biar sinkron dia. Ya Bu, ya makasih Bu, makasih Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya ada Pak Johannes Marbun. Silakan Pak Johannes. Terima kasih Bu. Yang mau saya tanyakan yang pertama, untuk tadi kan ada dua pemapar Ibu Leni dengan Pak. Untuk yang tadi Bu Leni untuk kepala sekolah dan Pak Mamun untuk guru ya Ibu ya. Artinya kami yang kepala sekolah hanya memperhatikan yang kepala sekolah yang pertama dari Bu Leni ya Bu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah kepala sekolah nanti juga akan mendapat sertifikat? Terus yang ketiga, untuk jadwal Bu, saya lihat tadi ada jeda khusus untuk sekolah yang apa tadi ya, yang sasarannya di luar tempat kegiatan. Itu saya lihat tadi pukul 11.00 sampai 12.30. Kemudian nanti perjalanan ke tempat pendampingan bagi pengajar dan peserta diklat yang sekolah sasarannya berbeda dengan tempat pendampingan itu 13.30 sampai pukul 15. Maksud saya di situ Ibu, apalagi seperti kami kan di Kabupaten Tapanuli Tengah itu agak berjauh-jauhan sekolah itu Bu. Kita pun memang belum tahu bagaimana pengelompokannya. Maksud saya nanti dengan waktu yang diberikan 12.30 sampai 13.30 itu sekitar 1 jam berarti Bu. Bagaimana kira-kira untuk mensiasatinya apabila perjalanannya lebih dari 1 jam? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Johannes. Tadi yang pertama kepala sekolah ya. Ya, kita fokus kepala sekolah, yang fasil kepala sekolah, fokus tadi ke kepala sekolah. Nah, tadi LMS-nya juga tidak jauh berbeda dengan guru ya, Bapak Ibu. Kemarin juga sudah buka LMS untuk pelatihan kepala sekolah tentunya ya, mulai dari in pertama, on dan in kedua. Pertanyaan terkait waktu tadi ya, di dalam on ya, pendampingan. Nanti untuk hal sifatnya yang mungkin kasustik Bapak Ibu, nanti bisa jadwalnya kita siasati, sesuaikan, dan kemudian juga dipilih tempat mungkin Bapak Ibu yang lebih strategis. Nanti ketika ini satu, silakan Bapak Ibu identifikasi sebelum masuk ke OJT ya. Karena ini untuk yang standar umurnya, tetapi untuk yang kasustik bisa menyesuaikan nanti ya. Baik. Kemudian yang sertifikat Ibu untuk kepala sekolah, apakah ada juga Ibu? Iya, karena semua peserta kita nanti masuk LMS yang terekam di sana in, on, dan in 2, otomatis nanti ada sertifikatnya ketika mereka dinyatakan lulus Bapak Ibu ya. Baik, jadi harus mengikuti semua rangkaian dan mengerjakan seluruh tagihan-tagihan yang ada di setiap rangkaian in, on, dan on 2-nya. Baik, terima kasih Bu Leni. Izin Bapak Ibu kami sampaikan, karena waktu kita yang terbatas, jika di antara Bapak Ibu ada hal yang ingin dipertanyakan, mungkin bisa menggunakan fitur kolom chat, agar pertanyaan Bapak segera direspon oleh para narasumber kita hari ini. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Pak Dustan Yunus.
Izin Pak Dustan, suaranya belum kedengaran Pak. Baik, sepertinya Pak Dustan sedang telepon. Oke, sudah. Oke, silakan Pak Bisa, Dustan. Bu? Oke, Iya, silakan Bu. Pak Dustan. Ini namanya memohon nih, Bu, kiranya kepada Pak Makmun tadi yang sudah menjelaskan tentang LMS, mohon kiranya agar kalau boleh LMS-nya segera dimunculkan, Pak, biar bisa kami fasil ini berselancar, karena kalau nggak halangan tadi, tanggal 8 sampai 12 untuk Labuhan Batu Selatan sudah dimulai. Kalau boleh dimunculkan saja, Pak, LMS-nya biar nanti kami bisa berselancar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dustan. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Mahmun. Silakan Pak Mahmun. Oke, terima kasih Pak Dustan ya. LMS aslinya ya, LMS yang Bapak akan digunakan nanti itu akan di setting setelah pengkelasan selesai ya. Pak Dustan dan teman-teman yang lain bisa menggunakan LMS kita waktu pelatihan, kalau untuk latihan saja. LMS kita untuk pelatihan, tetapi LMS yang pelatihan ya, jangan yang TOT. Ada 2 LMS ya, yang kita gunakan nanti hanya satu, yaitu LMS pelatihan. Mungkin itu Pak Dustan ya, jadi Bapak bisa menilai di situ, membuka bahan ajar dan sebagainya ya. Jadi kalau SMS yang aslinya, kalau LMS yang aslinya nanti akan disiapkan setelah ini ya, waktu pelatihan mendekati waktu hari pelatihan, Pak. Jadi bisa berselancar di LMS yang kita gunakan kemarin. Ibu Nurul, chatnya belum bisa. Baik, terima kasih Pak Mahmun. Baik, mungkin selanjutnya ada Pak Joseph Tarigan. Kami persilakan Pak Joseph. Silakan Pak Joseph. Iya, silakan Pak. Ya ini Bu, izin bertanya. Yang pertama terkait di lokus. Di lokus nanti apakah memang contoh masalah daftar hadir dan sebagainya, apakah memang pengajar praktik berkoordinasi dengan lokus, dan apakah ada kehadiran misalkan perwakilan BPGTK di lokus tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai tadi dikatakan bahwa ada kelulusan terkait diklat PM ini, jika nanti Bapak Ibu peserta bertanya kepada kami, Bu, kira-kira apakah kriteria yang menyatakan lulus itu, Bu? Bisa kami dikasih gambaran secara umum gitu tentang kriteria lulus tadi, Bu? Demikian, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Muhammad atau Bu Leni? Di lokus Baik. boleh nih. Ya. Baik, untuk di lokus Bapak Ibu, oke. Kami informasikan Bapak Ibu nanti untuk di lokus akan ada kepanitiaan yang melibatkan Dinas Pendidikan dan juga sekolah tempat dilaksanakan kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam. Dan juga nanti ada tim monitoring dari BPGTK. Tetapi untuk memfasilitasi, menemani Bapak Ibu di lokus nanti ada panitia ya, Bapak. Kita sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Kemudian untuk menghubungi sasaran Bapak Ibu itu nanti menjadi tugas daripada Dinas Pendidikan dan Kepanitiaan yang telah dibentuk Bapak Ibu semuanya ya. Bapak Ibu izin melanjutkan. Yang di Zoom ini mungkin banyak sekolah sasaran tetapi belum mendaftar, jangan-jangan. Kami mohon Bapak Ibu, sekolah sasaran itu semua wajib mendaftar kembali ya Bapak Ibu ya, karena tadi ada yang menjapri saya, apakah kami sekolah sasaran mendaftar? Ya, mendaftar kembali ya, di link kita Bapak Ibu ya, di link pendaftaran itu sudah kita share ke Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Nanti kita share juga di grup Fasil Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, nanti ketika waktu kita nanti tidak cukup ini karena 10.30 kita lanjut ke peserta, Bapak Ibu boleh bertanya melalui chat ataupun melalui WA group. Karena kita semua sudah punya WA group, itu kita tetap lanjutkan. Kemudian untuk kelulusan silakan ditambahi Pak Mahmud. Oke,
Bentar ya, saya masih. Oke, untuk kelulusan nanti kita berikan Bapak Ibu ya sebelum Bapak Ibu bertugas untuk disampaikan kepada peserta ya. Yang pertama menyelesaikan seluruh modul ya. Jadi menyelesaikan seluruh modul itu dia sampai ke tes akhir ya. Kemudian berikutnya nilai kelulusannya itu minimal 80 Bapak Ibu, tinggi nih nilai kelulusannya. Minimal 80 itu gabungan dari nilai kehadiran, kemudian nilai modul, kemudian nilai sikap ya. Nilai sikap, kehadiran enggak? Kehadiran minimal tidak hadir itu 10% aja. Ya, berarti 90% harus hadir. Jadi kalau 5 hari, ya 1 hari aja dia nggak hadir itu udah nggak lulus. Jadi harus hadir setiap hari. Ya, karena kalau 5 hari, 1 hari itu kan udah lebih 10%. Ya udah 20%. Oke, mungkin itu nanti bisa dijelaskan. Nanti kita share Bapak Ibu syarat kelulusannya ya. Mungkin itu aja boleh nih ya. Baik, terima kasih. Sudah jelas Bapak Ibu ya. Nanti kemudian untuk kelulusan itu juga akan terbantu juga dengan aplikasi mendukung yang dijelaskan Pak Mahmud. Kemudian gimana Bu Nurul, lanjut atau bagaimana ini? Kemudian izin Pak Mahmud, ini terkait peserta kita ini ada sepertinya yang ikut ini ya, seleksi tes substansi BCKS. Nanti dilapor dulu Bapak Ibu yang ikut mendaftar calon seleksi BCKS substansi dari kita itu ya Pak Mahmud. Nanti silakan dilaporkan misalnya ketika misalnya Bapak dari SMP atau SMA itu kan 3 hasil per kelas. Nanti Bapak nanti untuk hari H-nya tanggal 8 silakan Bapak Ibu ujian, tetapi tanggal 9-nya menyusul untuk teman-temannya. Karena kan di SMP SMA itu ada 3 hasil di sana. Mungkin bisa seperti itu ya Pak Mahmud? Iya, boleh. Seleksi BCKS, seleksi substansi itu dilaksanakan tanggal 8 dan tanggal 9. Nanti lihat jadwal Ibu tanggal berapa, Bapak Ibu tanggal berapa, ikut seleksi. Berkoordinasi aja dengan pasil yang ada di ruangan itu gitu, supaya Bapak Ibu meninggalkan tugas sebentar untuk ikut seleksi BCKS. Itu kalau di Medan ya, kalau di luar Medan berarti Bapak Ibu harus ada di perjalanan lagi untuk ikut seleksi BCKS ya. Jadi itu ya informasinya tanggal 8 dan tanggal 9. Udah kami sampaikan itu undangan ke dinas untuk seleksi BCKS. Bapak Ibu bisa melihat tanggal berapa Bapak Ibu seleksinya. Mungkin itu aja Bu Leni. Ya, kemudian tolong dilapor kalau misalnya tidak memungkinkan untuk mengampu kelasnya kabupaten yang menjadi sasaran, itu nanti mungkin kita alihkan ke fasil yang ready itu Bapak Ibu ya. Jadi artinya BCKS-nya jangan terganggu ya Pak Mamun. Iya, betul. Oke, baik, izin Bu Leni, apakah untuk sesi pertama sudah bisa kita tutup Bu? Iya, karena ini kan teman-teman fasil ini udah adanya WA group, nanti bisa di sana lagi dilanjutkan untuk pertanyaannya. Kemudian ini peserta ini jangan double ya Bapak Ibu ya. Kalau dia sudah ikut di PM, jangan ikut lagi di K2A ya. Atau ada yang sama pesertanya. Kalau untuk K2A itu kan backgroundnya utamakanlah yang berlatar belakang IT Bapak Ibu ya. Jadi jangan dikurangi yang di PM. Yang di PM kalau diusahakan berbeda dengan yang di K2A. Kan banyak gurunya ya Bapak Ibu semuanya. Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin untuk sesi pertama kita akhiri sampai di sini. Izin kepada Bapak Ibu Fasil mungkin bisa untuk meninggalkan Zoom kita pada hari ini, karena selanjutnya sesi berikutnya adalah untuk peserta yang akan mengikuti kegiatan penyampaian persepsi selanjutnya. Baik Bapak Ibu, untuk sesi pertama saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Bapak Ibu untuk dapat live dari Zoom kita, Bapak Ibu Fasil, agar para peserta kita bisa join, karena sepertinya sudah 9 ribuan dan kapasitas kita hanya sampai 1000, sekarang udah 900. Sudah penuh. Sudah penuh Pak Mahmud. Ya. Sepertinya udah bergabung juga sebagian kayaknya ya. Kalau fasil kita kan kurang lebih 565-nya. Iya Bu, ini sudah menurun Bu, pelan-pelan.